Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 17 November 2021, sudah hampir minggu ketiga ya untuk bulan November. Hampir minggu ketiga. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG yang ternyata closingnya hijau. Saya nggak lihat sampai closing tadi. Waktu mau closing merah, tapi barusan saya lihat lagi ditarik tinggi banget. Dan ya, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Langsung aja seperti biasa, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan selalu setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan ke transaksi seperti biasa ya. Hari ini transaksinya besar dan membesar. 14,976 triliun. Cakep, gede lagi transaksinya. Dengan pergerakan asing hari ini net sell cukup besar juga, totalnya 824 miliar. Cuman yang besar itu di pasar nego ya, itu 1,15 triliun di pasar nego asing net sell. Saya belum tahu itu sama apa yang di net sell. Lalu kalau di pasar reguler itu net buy 320 miliar. Cukup menarik. Mungkin kita pakai net buy-nya aja, karena untuk yang net sell-nya ada di pasar nego. Dengan saham-saham yang dibeli asing, ada Bank Mandiri 82,2 miliar, Bank BRI 72,1 miliar, Astra 66,5 miliar, BBNI 49,5 miliar, ERA 47,5 miliar, ITMG 36,4 miliar, ICBP 34,6 miliar, Arto 32,5 miliar, CMNT 23,1 miliar, BBCA 20,9 miliar, LPPF 19 miliar, CTRA 14,8 miliar, Pegas 12,5 miliar, ASA 12,3 miliar, dan INKP 11,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Telkom 36,3 miliar, Adaro 43 miliar, SMGR 42,7 miliar, Bukalapak 27 miliar, Unilever 23,4 miliar, TPIG 23,2 miliar, SCMA 14,9 miliar, Cepin 13,3 miliar, Java 6,6 miliar, Inco 4,3 miliar, INTP 4 miliar, PTBA 3,4 miliar, Unit Tractor 1,2 miliar, Indi 806 juta. Ada yang menarik ya, rata-rata hari ini batubara pada rebound. Mungkin nanti coba kita cek. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Yang kalau saya lihat tariannya waktu pre-closing ya. Waktu pre-closing dia dibuat nutup gap dulu, tapi waktu akhir ditarik ke atas lagi. Ini ya. Oke, so far ada konfirmasi IHSG untuk dia reversal, karena dia melanjutkan analisa kemarin ya. Di 15 menit dia sudah buat higher low kedua bahkan. Ini kan low, high, higher low, higher high, ini higher low, dan dia tinggal break high lagi. Kalau misalkan bisa break high lagi, ya berarti dia higher high lagi, itu bakalan menarik banget buat IHSG. Lalu apakah koreksinya nggak jadi mas? Nah, nanti tinggal kita lihat dulu aja. Yang jelas untuk di 15 menit kita lihat dia menuju golden cross, artinya ada potensi besok naik lagi, dan di 1 jam pun dia juga mengarah ke atas untuk MACD-nya. Saya ngecek di pergerakan kecil, karena kalau menurut saya dia pergerakannya kurang signifikan, terus juga sideways ya, tidak uptrend atau tidak naik ataupun tidak turun. Jadi untuk daily-nya kurang kelihatan. Kita masuk ke analisa intraday-nya aja yang melanjutin kemarin ya. Dia rebound, lalu ada potensi reversal, dan hari ini terjadi dia break dan sudah menjadi support untuk area sini sekitar 6650. Sebenarnya cukup menarik, karena kemarin kalau saya bilang dia targetnya bisa sampai ke high lagi ya. Ini kan kalau misalnya kita lihat di sini ada potensi bullish flag, dan dia sudah di break, dan ya
buy target masih ada sisa sampai 6690. Tinggal kita lihat ketika kena 6690 apa yang terjadi. Kalau misalkan ternyata nanti berhasil breakout, ya udah memang jatahnya IHSG bullish lagi. Tapi kalau misalkan nanti IHSG tidak berhasil breakout, ya mungkin dia mau retest area supply sekali lagi seperti itu. Yang jelas kemarin view-nya hit, dia potensi continuation dan lanjut hari ini. Cuman yang agak menarik adalah di closing tadi dia dipaksa ditarik ke atas ya, closingnya hijau bagus. Dan padahal dia mau closing jelek atau mungkin dipakai untuk nutup gap dulu, karena kemarin kan high-nya 6651, hari ini low-nya 6650. Artinya tidak ada gap untuk hari ini. Tuh, jadi kayak dipakai nutup gap dulu, habis itu ditarik ke atas. Cukup menarik, biasanya kayak gitu tuh tanda-tanda bullish biasanya ya. Kenapa? Karena tidak mau meninggalkan hutang di bawah. Semua antrian dijemputin terus tinggal jalan ke atas seperti itu. Cuman jelas kalau mau tetap masih harus dilihat dulu untuk pergerakan besok. Dan kalau misalkan kita ke view-nya yang bagus ya. Ya kalau mau Cevon kemarin view-nya ini ketika dia inverted head and shoulder, breakout, retest, neckline. Dia kan break di sini ya, lalu dia naik, retest neckline, lalu yaudah dia valid, artinya sekarang sudah jadi support ya. Yang sebelumnya sini resist, sini breakout, sekarang jadi support. Nah, tinggal kita lihat apakah besok dia berhasil break high. Harusnya bentar lagi juga bakal kelihatan Kamis atau Jumat ya. Berarti kalau memang IHSG berhasil break high all time high, ya udah berarti IHSG nggak koreksi kalau menurut saya. Tapi nanti kita lihat dalam break high-nya apakah pergerakannya dengan power terus dan sehat dan lain sebagainya. Nanti coba kita lihat seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya IHSG ini ada potensi untuk meretest all time high lagi. Agak berat kok sampai all time high, cuman ya mungkin sekitar 6680 6690 besok bisa kena harusnya ya. Apalagi pagi-pagi seringnya volatil. Kalau market sebelumnya hijau, paginya lanjut hijau. Nah, tinggal kita lihat aja ketika kena sekitar resistnya. Yang jelas itu resisten ada di area sini sekitar 6680 sampai 6715. Besok kita lihat apakah IHSG berhasil kena atau tidak. Kalau kena ya bagus, kalau enggak ya berarti ini pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu. So far arahnya masih ke samping ya, atau mungkin dia mau bikin double top pun bisa juga. Nah, tinggal kita lihat. Cuman memang kemarin kita melihat ada hidden bullish divergence di sini ketika harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Jadi memang tren itu berlanjut. Nah, tinggal kita lihat di atas. Nah, ketika dia kena sini ya, apakah ada bullish atau bearish, continuation atau regular, tinggal kita lihat nanti divergence-nya dan juga keadaan candle-nya. So far cukup menarik. Kita lihat sampai Jumat untuk si IHSG ini. Kalau misalkan besok dia bisa break, ya berarti back to market. Tapi kalau misalkan belum bisa break, ya berarti ini pullback untuk turun lebih dalam. Kemarin kena support, rebound, lalu retest area supply lagi. Seperti itu. Nanti juga bisa kelihatan untuk di 1 jamnya juga setelah kemarin dia rebound ya, karena memang divergence itu kuat, bisa kelihatan terbukti di sini ya. Di sini harganya ke bawah, sedangkan indikatornya udah ke atas, akhirnya reboundnya pun kuat juga. Dan ya cukup menarik. Kita lihat dulu aja, harusnya sampai Jumat udah kelihatan sih, pas kan besok Kamis lalu Jumat, kira-kira dia bisa break atau enggak. Kalau misalkan bisa break, ya mungkin bisa aja ini jadi sebuah pattern continuation ya, bullish flag dengan target segini nih 68553. Atau kalau misalkan kita pakai Fibonacci extension dari swing high swing low terdekatnya, bisa kayak gini juga mungkin. Ini low-nya 6485, kira-kira sini, high-nya ke sini. Nah, ini target-targetnya. Bisa ke 6736, lalu 6826 dan 6971. Cuman syaratnya itu adalah harus break high-nya dulu. High-nya kemarin ada di sini sekitar 6714. Kalau misalkan dia besok berhasil break high, which is tinggal bentar lagi, ada potensi IHSG bisa bagus lagi. Seperti itu. Tuh, cukup menarik kalau misalkan besok dia bisa sampai break high. Yang jelas batasi resiko aja kalau memang ini sudah tanda-tanda bullish, karena memang kemarin ya, kalau misalkan teman-teman lihat konten saya yang kemarin, saya melihat blue chip big cap-nya IHSG itu view-nya sudah mulai kelihatan. Kayak yang kemarin saya kontenin misalkan Pegas, Bank Mandiri, itu ada, terus BBTN. Bentuk-bentuk konsolidasinya itu sudah mulai kelihatan. Yang sebelumnya ketika bantingan di sini acak banget ya, ketika IHSG konsolidasi itu bentuknya mereka sudah mulai kelihatan. Dan kok saya lihat beberapa memang hampir semua sih continuation, kayak menyambut bulan Desember
seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan aja kalau misalkan ada view dari saya yang cocok, bisa untuk persiapan akumulasi barang untuk persiapan Desember seperti itu. Cuman apakah kemungkinan jelek sudah tidak ada? Ya jelas masih ada juga. Ini kalau misalkan kita tarik, ini mungkin kenanya 0,618 bisa juga ya. 6714 ini sampai low-nya berapa kemarin? 6592 sini ya, dia kena 0,618 ya ketika pullback-nya dia. Ini kan swing low, lalu dia pullback kena 0,618. Cuman kalau misalkan kita lihat ya dia udah closing di atas 0,618. Dan biasanya nih ketika jebol 0,618 itu next-nya memang ke 1. Tinggal kita lihat aja besok. Cuman memang masih ada ini 0,786. Ini bisa dibuat resisten juga 6688. Kalau break baru ke high-nya IHSG seperti itu. Untuk support bisa digunakan juga ini 6650, 6640, 6620. Yang jelas selalu pesan saya batasi resikonya seperti itu. Tentu IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Terlihat beberapa saham-saham berat sudah pada mulai rebound juga ya. Dan memang kemarin dia kena MA20. Itu yang kemarin saya perhatikan ya. IHSG itu nurut sama MA20. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualan asing dulu. Mungkin kita bakal bahas batu bara. Kita bahas dari Adaro ya. Sebenarnya batu bara ini menarik sekali. Kalau menurut saya melihat harga batu baranya yang udah tinggi banget ya. Memang kalau saham belum terlihat ada pergerakan yang kuat. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan dengan harga 2018, itu harga komoditasnya udah lebih tinggi loh daripada harga saham-saham di tahun 2018. Harga komoditas batu bara juga udah lebih tinggi dari harga kita buka sekalian aja. Nih, harga batu baranya udah mau golden cross, dia kena 0,618 di retrace-nya dia, lalu menuju golden cross. Cukup menarik untuk keadaan harga batu baranya sendiri. Dan kembali lagi ke Adaro, dan ya sekarang aja masih 150. Itu udah lebih tinggi dari harga tahun 2018 kemarin. Cuman mungkin kalau untuk sekarang ya, terus kenapa mas kok saham-saham batu bara pada nggak ditarik ke atas ya? Kalau nggak salah sih karena pada kepentok sama peraturan-peraturan ya yang harus ESG, Go Green dan lain sebagainya. Makanya batu bara ini pada dibilang untuk sunset industry. Cuman memang kalau misalkan kita menggunakan ini, kita ngomongin nilai ya, fundamental dasar lah, pendapatan dengan harga komoditas gitu, EPS-nya saham-saham batu bara ini bakalan gila-gilaan sekali. Serius, bakal gila banget. Kayak teman-teman kemarin lihat ya, ITMG itu udah naik 10 kali lipat pendapatannya. Hampir berapa itu EPS-nya saya lupa. PTBA juga udah naik. Kenapa? Ya karena memang barang dagangnya mereka baru naik-naiknya kayak gitu. Cuman kenapa harga sahamnya belum naik? Ya karena memang tidak ada yang tarik ke atas. Jadi komoditas itu bisa digunakan indikator kalau untuk saham komoditas. Cuman memang kalau kita trading di sahamnya ya harus lihat pergerakan sahamnya. Dan kalau kita lihat memang kemarin terlihat dia baru koreksi. Tuh, di sini ada divergen, volume turun terus, dia harganya masih naik. Akhirnya dia koreksi dan sekarang keadaannya sudah cukup menarik. Dia ada sudah kena area kuat, ada rebound dan juga ada volume yang cukup besar seperti itu. Masuk ke teknikalnya, ini Adaro, dia sudah mendekati 0,618 ya. Satu yang disayangkan, dia masih punya gap ya, walaupun ini nggak ditutup nggak masalah kalau menurut saya, karena ini bisa aja breakaway gap. Nih di sini kan ada sebuah resist ya, resist dia nge-breakout suatu resist itu. Kalau menurut saya nggak ditutup pun nggak masalah. Cuman kalau misalkan ditutup ya lebih bagus juga gitu. Yang jelas gap ini bakalan jadi supportnya si Adaro. Ini high-nya 1560, kemarin low-nya 1580. Seperti itu. Masih ada sekitar 2 tick ya yang belum ketutup, dan ya Adaro sudah ada rebound. Jadi kalau misalkan nggak ditutup pun juga nggak masalah juga. Dilihat dari daily belum ada divergen. Kalau misalkan kita ke 1 jam, nah sebenarnya sudah ada divergen ya di 1 jamnya ketika harga turun terus sedangkan indikatornya naik. Jadi memang ada potensi rebound untuk si Adaro ini
setelah dia terkonfirmasi golden cross ya. Dengan target di sini dulu 1725 untuk si Adaro. Kalau misalkan memang dia mau dibawa naik, ini kan dia kelihatan masih kena resist ya. Resistnya di 1645, sedangkan dia closing di 1640. Kalau misalkan besok dia bisa di break, menurut saya dia bakal menguji ini sekitar 1725. Dan kalau misalkan bisa di break 1725 itu baru bakalan cakep bisa ke atas. Apalagi perlu diingat Adaro akhir tahun, awal tahun bagi dividen ya, itu bakal menarik. Kalau menurut saya itu dia juga habis buyback dan ya mulai melandai lah untuk pergerakan saham batu baranya. Dia juga udah area oversold, makanya terjadi seperti ini. Tuh. Saya rasa kalau misalkan teman-teman mau masuk bisa cicil di area kuat ini sekitar 1600-an lah. 1645 sampai 1600-an atau bahkan sampai 1565. Itu area cicil yang bagus untuk si Adaro. Perkara cuman memang kalau untuk teknikal sebenarnya belum, untuk harganya sendiri ya belum kelihatan bagus kalau menurut saya. Karena belum terlihat ada akumulasi. Sebenarnya masih ada akumulasi juga sih ya. Terus gimana dong? Gak tahu sih, kalau saya lihat harga pergerakan sahamnya batu bara ini memang masih terlihat lemah. Cuman memang ketika nanti ada pergerakan kuat dengan volume yang besar, kalau kita entry di situ ya memang bakalan telat. Jadi kalau mau cicil bisa gunakan area ini untuk cicil dan ya gunakan money management yang bagus seperti itu. Saya rasa masih bakalan bagus untuk batu bara ini, tinggal tunggu ditarik lagi aja untuk si batu bara. Dilihat dalamnya, hari ini ada small distribution, netral, small, dan kalau yang saya lihat si KI ini ngambil barang terus. Kalau misalkan teman-teman mau tarik ke belakang ya, KI ini ketika asing jualan, BK dan kawan-kawan yang jaga ini si KI. Enggak tahu ini, nah saya penasaran kode broker apa. Cipta Dana Sekuritas Asia, penjamin emisi. Biasanya sih kalau grupnya Saratoga itu bandarnya PD sih, cuman nggak tahu ini yang nampungin KI terus dari kemarin. Mungkin dia mau jagain harga atau itu broker yang ditunjuk untuk buyback, nggak tahu juga ya. Saya juga nggak tahu apakah udah selesai atau belum buybacknya Adaro. Cuman cukup menarik sebenarnya di angka sekarang. Saya rasa juga nanti ketika LK keluar, laporan keuangan keluar ya, Adaro juga bakalan cakep lagi seperti itu. Untuk Adaro, lanjut coba kita cek SMGR. Nah ini semen-semenan ya, harga batu baranya udah turun, udah dikasih harga patokan. Kalau nggak salah cuman boleh jualan $90 ke semen-semenan, tapi kok mereka nggak naik-naik. Oke. Hari ini SMGR rebound dari 0,618 ya, itu di sekitar 8950 sampai 9025. Dan dia closing di 9050. Cukup menarik, volume reboundnya cukup besar. Cuman kalau kita lihat di dalamnya, kalau saya lihat ini netral sih. Terlihat ada yang jualan, tapi ada yang nampungin juga. Dan ini PD-nya jelas bukan PD retail, kalau yang bentuknya kayak gini ya. Tuh, dia pinter sendiri soalnya. Terus juga value-nya besar. Jadi kelihatan kalau ini bukan PD retail kalau menurut saya. BTA cukup menarik juga. Dia rebound dari 0,618 dan saya rasa selama dia bisa bertahan di atas 8950 sampai 9025 itu bakalan cakep. Kalau saya lihat untuk si SMGR ini sifatnya dia sering ke 0,618. Ketika di sini, ini ya, saya ingat banget di sini juga orang-orang bilang udah pada gagal, jebol support dan lain sebagainya. Ternyata dia nutup gap sama kena 0,618-nya, lalu habis itu rebound kencang. Dan apakah besok dia bakal naik? Kalau menurut saya bisa dimanfaatkan karena ini resiko kecil. Tinggal pasang stop loss di bawah 8950. Setidaknya candle hari ini sudah menarik walaupun belum terlalu cakep ya, karena dia bodinya masih merah. Kalau misalkan hari ini kalau misalkan hari ini dia hammer aja, besok pasti terbang itu SMGR. Cuman hari ini kan masih merah candlenya, jadi ada candle rebound tapi belum terlalu kuat. Besok bisa dipantau. Kalau teman-teman masuk bisa dekat 9 ribuan, tapi kalau jebol 8950 lebih baik exit dulu seperti itu. Lihat dalamnya tadi udah ya, tinggal ya masih menarik kalau menurut saya TA-nya. Tinggal kita lihat aja. Kemarin kenaikan terakhir juga tidak ada divergent, harusnya sehat-sehat semua. Memang baru turun aja, jatahnya koreksi dulu, pullback, dan dia pullbacknya pun di angka yang bagus di 0,618 seperti itu. Untuk target resist ada di sini ya, bisa digunakan juga ini Fibonacci-nya. Dan kalau kita lihat dia nurut banget sama Fibo ini.
Jadi bisa digunakan buat resist 9225, 9425, 9700, lalu 10100. Kalau misalkan bisa break 10100 baru cakep karena dia akan higher high seperti itu. Ini juga kayaknya dia kena uptrend channel nih. Nah, kalau kita sambungin malah sebenarnya udah jebol sih. Tapi kita lihat dulu aja. Saya rasa masih bisa digunakan Fibonacci tadi. Selama nggak jebol 8950 masih oke kalau SMGR menurut saya. Seperti itu. Untuk SMGR lanjut coba kita cek. Sorry. Kita coba cek temennya INTP. Hari ini INTP turun juga 2,66% dengan volume yang ada. Dia barusan dead cross dan candlenya pun juga solid kalau menurut saya. Kemarin view saya target si INTP ini bisa ke sini 13 ribuan, tapi ternyata dia cuma sampai 12.900 ya, nggak hit. Itu target dari cup handle-nya kalau nggak salah. Oh nggak, sorry, ini bullish flag-nya ya. Di sini dia bullish flag, tiang, di sini bendera, breakout, dan ya belum hit targetnya, tinggal dikit lagi dia kena target ya. Lalu akhirnya dia koreksi dan masih turun sampai sekarang. Terlihat juga MACD-nya baru dead cross, cuman amannya adalah tidak ada bearish divergence. Jadi turunnya pun juga kalau menurut saya masih aman. Nah mungkin sih kalau si NTP ini dia mau pullback, retest area supply yang sebelumnya supply ya, jadi area demand. Ini neckline yang cup handle mau di retest sampai dia sama dia. Itu worst case scenario. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibo 11.025 sampai sini. Nah, itu bakal ketemu Fibo 0,618 di sini. 11.775 sampai 11.700 seperti itu. Itu mungkin menjawab kenapa si INTP belum ada candle shadow dari bawah ya, belum ada perlawanan karena mungkin belum kena area support kuat. Bisa dilihat kalau misalkan teman-teman masuk ke INTP bisa gunakan 0,618 itu. Bahkan kalau mau lebih aman lagi ya, kalau mau setup tanpa ya bisa tetap cut loss juga sih. Cuman lebih minim potensi cut lossnya, bisa beli setengah di sini. Beli setengah di 17.75. Terus setengahnya lagi beli di 14.50. Itu Fibonacci 0,786 dan juga neckline dari cup handle-nya dia. Tuh, beda 2 kali pembelian. Tapi kalau misalkan dia tidak sampai ke bawah, nah bisa beli waktu dia breakout ke atas. Seperti itu. Tinggal disesuaikan aja dengan style masing-masing. Lihat dalamnya hari ini ada big distribusi juga untuk si INTP ini. Big, normal ya, intinya hari ini distribusi lah. Dia juga jebol 520. Cuman kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum sebanding sih kalau menurut saya. Gunakan angka Fibo ini aja buat support, kalau misalkan mau masuk bisa digunakan juga untuk patokan masuk seperti itu. Itu untuk INTP. Lanjut coba kita cek PTBA. Oke, PTBA hari ini naik 1,59%, pas dari 0,618 ya. Kemarin dia turun hampir 5,64% ya, berhenti di 0,618. Hari setelah itu rebound dan hari ini naik. Wajar memang hari ini kenapa batu bara pada naik ya, karena memang kemarin itu candle-nya pada candle pembalikan arah di support gitu, di support kuat, candle reject. Nah, maka diresponnya hari ini cukup menarik, cuman memang belum ada konfirmasi. Konfirmasinya sama kalau misalkan dia ada higher high, higher low. So far dia bertahan di 0,618 ya, itu di area 2500 ya. Nggak sampai ke neckline-nya lagi. Tapi malah bagus kalau dari 0,618. Saya rasa dia ada potensi lanjut lagi. Dan kalau kita lihat dari intraday-nya mungkin ada bullish divergence juga. Dan kalau kita temukan ternyata memang tidak ada ya kalau untuk si PTBA ini kalau di 1 jamnya. Daily tadi nggak ada, 1 jam nggak ada, 15 menit nggak ada juga. Jadi normal rebound dan dia memang mereject support. Biasanya yang bentukan kayak gini bakal pullback sekali lagi ke supportnya. Dan kalau misalkan dia ke 2500 bisa dimanfaatkan buat entry. Kalau menurut saya tinggal pasang stop loss di bawahnya aja. Seperti itu. Cukup menarik karena dia udah masuk area kuat ya, 0,618 si PTBA ini juga. Kalau misalkan dia besok bisa rebound, resistnya ini bisa digunakan buat resist Fibonacci-nya 2600, 2700, 2800, lalu 3000 seperti itu. Dilihat dalamnya dia juga ada small akumulasi untuk top buyer satunya, tapi untuk top 5 dan top 3 nya ada small distribusi.
dilihat masih ada sisa barang di dalam kalau kita menggunakan indikator bandar volume ya, masih apa ya, sebanding lah akumulasinya dengan distribusinya, masih banyakkan akumulasinya. Cukup menarik. Bisa dipantau juga kalau pengen masuk. Yang jelas dia belum ada konfirmasi, jadi lebih baik kalau mau masuk cicil, jangan sekali beli, seperti itu. Untuk PTBA lanjut, coba kita cek Indi. Oke, hari ini Indi naik juga 2,48% ya, dengan volume yang masih kecil. Kalau saya lihat dia juga kemarin habis jebol 0,618 ya. Nah ini saya tertarik lihat dalamnya, kok bentuk-bentuknya ada deterjen, semoga aja. Dan ternyata benar, untuk si Indi ada divergen. Ini menarik ternyata teman-teman, bisa biasanya dia bakal berusaha untuk membuat reversal, entah dia langsung naik, kalau nggak bikin double bottom. Yang jelas biasanya kalau udah divergen itu ada potensi rebound. Ini saya lihat ya, harganya ke indikatornya ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Sorry, itu dari mana? Di sini berarti ya. Nih, ini kalau di 1 jam nggak begitu kelihatan. Kita lihat di 15 menit aja. Ya, ada potensi bullish divergen. Jadi cukup menarik juga untuk si Indi ini. Dan kalau kita lihat dia kemarin respon sama 0,618 ya, cuman masih belum dikasih rebound, akhirnya turun lagi dan sekarang dia rebound dari area lebih ke area support sih. Sebelumnya kan resist ya di sini sekitar 1580 sampai 1600 ini, dan dia rebound dari 1595. Cukup menarik. Cuman sama bentuknya sama yang lain, baru ada hijau sekali ya, belum ada konfirmasi. Kalau mau aman emang lebih baik tunggu konfirmasi dulu, seperti itu. Untuk resist terlihat jelas ada di 1700-an ini untuk resistnya Indi, dan besok saya rasa dia bakal nguji. Kalau misalkan gagal ya berarti ini mungkin pullback untuk turun lebih dalam. Cuman biasanya nanti ketika dia turun lagi sudah ada divergen ya, seperti itu. Bisa dipantau aja, besok dilihat dulu kalau belum punya barang. Kalau dilihat dalamnya masih distribusinya masih lumayan ya untuk si Indi. Dan juga kalau barangnya udah habis. Ini BK ini apa ya, mainnya liar banget di Indi. Tarik langsung tarik, turun juga langsung haki, makanya harganya volatil ya. Dan ya, kalau saya pribadi sih kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu. Tapi kalau misalkan udah punya barang bisa gunakan resist ini. Atau kalau pengen masuk ya setidaknya masuknya cicil, jangan sekali beli, seperti itu. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Beberapa big cap kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek ERA aja. Nah, hari ini ERA naik 3,8% dengan volume yang sangat bagus. Kalau saya rasa dia volumenya besar ya, dan ya dia berada di area resist sekarang sekitar 675 sampai 685, itu resistnya si ERA. Itu kalau nggak salah juga area krusial Fibonacci 0,618 kalau saya nggak lupa, kalau saya masih ingat ya. Nah kan, ini Fibonacci 0,618, ini low-nya 550, ini high-nya 725. Oke, pas. Berarti kalau kita lihat dia sudah breakout ya. Karena saya ingat ini 0,618 karena saya ikut di candle yang ini. 18 Oktober ini ikut nyopet. Dia naik 10%, langsung besoknya saya TP karena kelihatan kena 0,618 lalu ada perlawanan. Dan sekarang dia berhasil breakout dari 0,618 ya. Cakep menurut saya, cuman memang belum di retest dan belum dites ulang lah untuk si ERA ini. Yang jelas saya rasa ada potensi untuk 665 sampai 660 menjadi supportnya si ERA, seperti itu. Dan target selanjutnya dia bakal ke 685 sampai 690. Sebelumnya di sini dia ada reject, lalu di sini juga ada resist. Jadi besok kita lihat dia berada di range sekitar 660 sampai 690. Tinggal kita lihat kalau dia bertahan di 660 bagus, bahkan bisa dimanfaatkan buat entry. Tapi kalau misalkan dia gagal break 690 ya mungkin bisa ke 660 lagi. Seperti itu. Enak kalau jelas range-nya gini ya, bisa pasang kuda-kudanya tuh enak gitu. Tinggal dijaga resikonya, seperti itu. Gunakan angka-angka ini buat patokan kalau teman-teman pengen masuk.
tinggal dilihat besok seperti apa. Yang jelas bagus, dia ada breakout 0,618 dan biasanya nih kalau misalkan sudah breakout 0,618, target selanjutnya itu ke 1 di 725 ini. Nah, tinggal kita lihat aja seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini ada normal distribusi dan dia juga memang sudah uptrend ya. Kelihatan setelah kemarin dia naik di sini, volume breakout, naik, dia pullback, setelah itu dia nurut sama MA20. Nggak pernah closing di MA20. Nah, yang udah kayak gini udah mulai strong uptrend lagi, tinggal bisa digunakan buat patokan MA20-nya. Saya rasa era sudah mulai bisa dibuat swing lagi. Jadi kalau teman-teman punya barang, bisa gunakan ini trendline klasik, gambar sendiri. Kalau nggak MA20 nih bisa dibuat swing, kan kelihatan banget kan dia respect banget MA20 ini, selalu mantul di sana. Pernah jebol, cuman ujung-ujungnya juga closing di atasnya. Jadi saya rasa bisa buat swing kalau menurut saya si era ini. Tuh, target 725. Kalau misalkan jebol 725 ya berarti 835. Seperti itu. Itu untuk era. Lanjut coba kita cek ITMG. Ini memang paling volatil ya ITMG ini. Karena kalau menurut saya dia kurang liquid, tidak terlalu liquid. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Naiknya juga paling kencang, turunnya juga lumayan kencang. Cuman enaknya dividennya mantap. Hari ini ITMG naik lagi 4,45%. Volumenya cukup menarik. Volumenya lagi terjadi akumulasi. Volumenya juga cukup bagus kalau saya lihat. Dan dia rebound di area berapa nih? Terlihat rebound ya dari 0,618 ya untuk si ITMG ini di sekitar 19.950 sampai 19.550. Ini juga dia kan kenanya kemarin low-nya berapa nih? Kemarin low-nya ada di 19.000 ya, kita buletin. Dan itu adalah angka-angka di mana dia nggak terlalu sih ya. Yang di respect ini sekitar 19.500-an ini. Kalau 19.000-nya masih belum kelihatan. Dan kelihatan kalau ITMG ini terlihat mau rebound. Tinggal kita lihat aja apakah dia berhasil breakout dari area konsolidasinya dia ini. Ya. Dia masih berada di dalam area konsolidasinya dan belum breakout. Tapi kalau misalkan dia sampai berhasil breakout, saya rasa bakalan cakep banget. Dilihat dari 1 jamnya, tadi terlihat sudah ada bullish divergence ya. Ini indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Jadi saya rasa bakalan cakep naiknya untuk si ITMG ini. Untuk RSI-nya nggak ada, tapi MACD-nya ada. Bagus, saya rasa. Ini juga sama aja di 15 menitnya. Dan targetnya berarti untuk rebound ya, bisa sampai ke sini. 21.500 itu ke Fibo selanjutnya. Cuman kalau kita lihat di 20.800 itu ada resist juga. Jadi besok bisa dilihat dulu sekitar 20.800 sampai 21.000. Kalau misalkan bisa breakout lanjut ke 21.450, kalau breakout baru ke 22.900. Yang jelas saya rasa kalau misalkan dia bisa break 21.450 bakalan bagus banget karena dia sudah berhasil break dari falling wedge-nya ini, seperti itu. Bisa dipantau kalau teman-teman udah punya barang yang kemarin nampung di bawah atau sekarang sudah punya barang ya, bisa dilihat aja untuk si batu bara ini, siapa tahu dia kasih konfirmasi, bisa dimanfaatkan untuk entry, seperti itu. Hari ini juga bagus, flow-nya terjadi akumulasi lagi setelah kemarin dia dijualin ya. Dan kalau saya lihat sih ITMG ini dia bener movement-nya enak ini buat mantau harga sahamnya. Seperti itu. Cukup menarik. Foreign flow-nya juga masih ada sisa barang di dalam ITMG. Jadi ya masih oke kalau menurut saya. Harga batu bara juga masih bagus seperti itu. Untuk ITMG yang jelas batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek CTRA. Ini salah satu sektor yang bagus kalau menurut saya. Sayang kalau dilewatkan untuk window dressing. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan teman-teman mengincar window dressing ya, itu bisa memanfaatkan atau kenaikan akhir tahun, bisa memanfaatkan salah satu sektor yaitu properti ini. Apalagi juga inflasi meningkat. Kalau kita lihat CTRA ini sudah berada di dalam sebuah uptrend channel ya di sini. Atau kalau mau simpelnya pakai MA20 aja, dia udah respect juga.
artinya kan sudah strong uptrend ya kalau di atas EMA 20. Sebenarnya kalau lebih kuat lagi ya di atas EMA 5, di atas EMA 10 tuh. Cuman saya biasanya biar tidak terlalu banyak noise itu pakainya EMA 20 seperti itu. Nah, mau dilihat pakai ini trendline biasa sama moving average, dia memang sudah kelihatan uptrend. Kemarin dia kena EMA 20, di sini kena uptrend channelnya, lalu rebound, dan hari ini melanjutkan kenaikan seperti itu. Bagusnya adalah CTRA ini sudah breakout dari area resist itu di sekitar 1145 sampai 1130. Kemarin kan resist ya, ini di area sini. Sebelumnya dia kena sini, lalu turun lagi. Nah ini hari ini berhasil di breakout dengan volume yang besar. Jadi kalau menurut saya dia sudah jadi support area ini sekarang sekitar 1155 sampai 1135 itu supportnya si CTRA. Nah selanjutnya dia bakal kemana? Target selanjutnya berarti ke resist selanjutnya itu sekitar sini 1200, dan terlihat hari ini masih belum berhasil breakout ya. Sempat menyentuh 1200, dia kena high-nya 1200 tapi belum berhasil breakout. Jadi mungkin bisa dipantau besok barangkali dia mau naik. Cuman kalau misalkan dia ada koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy kalau menurut saya di dekat-dekat 1155 seperti itu. Ini ya, resistennya 1200 sampai 1210. Kalau break bisa lanjut ke sini 1240, 60, lalu 1350-an seperti itu. Cukup menarik juga untuk CTRA ini dan juga saham-saham properti lain ya. Teman-teman bisa pilih salah satu kalau menurut saya seperti itu. Saya ini bakalan jalan lagi properti dilihat dari volume-volumenya hari ini, dan CTRA terlihat memimpin ya. Dilihat dalamnya juga dia ada big akumulasi. Ini si ZP borong ini, yang lain beli cuma 3M, 2M, 1M, ZP beli 19M sendiri. Average-nya dia pun agak tinggi juga ya, 1184. Artinya dengan barang hari ini dia nyangkut. Cuman kan nggak tahu ya barang-barang kemarin di harga berapa. Seperti itu. Untuk CTRA. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Kelihatan beberapa bank mini pada kebanting ya hari ini ya. Kalau menurut saya itu efek dari BNBA juga. Bukan bank mini sih, bank digital, sorry. Mungkin kita cek si BGTG-nya aja. Karena saya yakin shadow-nya panjang banget BGTG ini. Nah, ini malah candle-nya pun kurang bagus juga. Dan sepertinya terjadi divergent. Ya, di 1 jamnya ada divergent ya. Jadi dia ada potensi koreksi kurang bagus kalau menurut saya si BGTG ini. Tapi tinggal dilihat dulu aja. Nih, harga ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah dan sudah dead cross seperti itu. Hari ini dia sempat break dari 0,5 ini ya, di 254 dia breakout. Tadi saya lihat juga BGTG ngebut pagi-pagi, tapi ternyata kena bantingan. Kalau menurut saya itu karena efek si BNBA ya, yang hari ini sampai ARB juga. Katanya ada crossingan di harga bawah dan crossingan jumlah besar ya di harga bawah, dan ya langsung dia ARB juga seperti itu. Saya kira juga BGTG bakalan sampai 0,618 ya, di sekitar 276 sampai 280. Tapi ternyata high-nya hari ini cuma sampai 270, sudah kebanting seperti itu. So far untuk support berarti ada di sini ya. Kalau kita pakai support klasiknya ada di sekitar mana nih? Nggak begitu kelihatan. Mungkin kita pakai Fibo-nya aja karena dia berada di tengah-tengah. Cuman memang ya berarti agak jauh. Nih ya, dia sekarang di 242, sedangkan support Fibo-nya ada di 232. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada di sekitar 200. Cuman harusnya sih kalau misalkan memang dia masih mau ditarik ke atas ya, 232 ini udah cukup harusnya ya. Kalau ke 200 kedalaman kalau menurut saya. Seperti itu. Cuman nggak ada yang tahu, nanti tinggal kita lihat aja. Ini mungkin juga dia bisa bikin sebuah channel broadening ya, cukup menarik. Karena kalau misalkan dia habis koreksi, reboundnya pun bisa lumayan juga. Seperti itu. Bisa gunakan angka-angka ini buat support resisten. Berhubung dia closing di tengah-tengah ya, 242 ini, berarti resistennya 254 dan supportnya 232. Seperti itu. Di dalamnya hari ini terjadi distribusi small, normal, dan ya kalau dilihat dari bandar movement sih masih ada barangnya dari tanggal 8 November ini, dan tinggal kita lihat aja nanti ke depannya. Yang jelas batasi resiko untuk angka-angka ini menjadi patokan support dan resistennya seperti itu.
Lanjut, coba kita cek yang hijau-hijau, barangkali ada yang menarik. Nah, ini ada beberapa yang menarik kalau menurut saya yang hijau-hijau ini. Kita bahas dari BBKP dulu, karena banyak yang bertanya sama saya BBKP kayak gimana. Berhubung right isunya udah selesai, jadi saya bahas technical analisisnya aja. Kalau dari right isunya sih saya kurang jago bahas right isunya. Jadi saya bahas dari TA-nya aja. Tapi kok beda ya bentuknya ya dari sini Stockbit sama TradingView. Kayaknya yang ini belum berubah ya. Dia loncat ke bawah ini. Hitungannya dia kebanting ke harga teoritisnya, bukan terdilusi. Kita pakai ini aja untuk pakai Stockbit-nya. Kalau kita lihat kemarin dia turun sampai ke sini ya, 244. Cuman banyak yang bilang kalau kalau right isunya Bang Bukopin itu bagus karena si Kukmin mau menambah kepemilikan lagi. Dan ya hari ini dia sampai naik 17,68%. Sebenarnya belum begitu kelihatan TA-nya. Kemarin memang area krusialnya itu di sini ya. Kalau kemarin kan 400, sekarang jadi 300. 300 itu area krusialnya. Dan yang jelas dia udah berada di atas 300. Jauh berada di atas 300. Seperti itu. Cuman yang agak lucu si SA ngambil. SA ini kan sekuritasnya Bosowa ya. Dan nggak tahu apakah mau ngambil barang lagi karena kemarin terlihat dia jualan banyak dan dia hari ini beli banyak. Apakah mau terjadi drama-drama lagi di Bukopin? Nanti tinggal kita lihat aja. Seperti itu. Cukup menarik, belum begitu kelihatan jelas TA-nya. Ya jelas kalau misalkan cari resist, ya ini dia kena resist sekitar 381 ini ya, karena sebelumnya di sini support. Di sini juga di sini resist, di sini support, dan sekarang jadi resist lagi. Artinya kalau misalkan dia bisa break sekitar 380-an, target selanjutnya sini sekitar 420-an untuk si BBKP, 420 sampai 446. Kalau saya lihat ini lebih ke area yang besar sih. Jadi kalau pakai angka eksak gitu kurang kuat ya. Itu areanya lebar 435 sampai sekitar 470. Nah, kan gede banget kan. Tinggal kita lihat dulu aja. Yang jelas cukup menarik. Kalau misalkan teman-teman udah punya barang, jangan lupa trailing stopnya seperti ini, seperti itu. Untuk BBKP, lanjut coba kita cek. Saya mau ngecek MPPA dan BVIN. Rame lagi MPPA. Saya lihat all eyes mulai ke MPPA lagi. Nah, hari ini MPPA naik 9,71% dengan volume yang sangat besar. Cukup menarik sebenarnya dan memang sudah kelihatan untuk tanda-tanda reboundnya dia. Kemarin dia rebound lagi di sini 9545 naik tapi turun lagi dan sekarang terjadi yang namanya bullish divergence ketika harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Di sini ya ada bullish divergence, dia rebound dengan volume yang sangat besar. Dan kita lihat dia sudah break juga sekalian dari downtrend channelnya ini, bagus. Dan ya target selanjutnya kalau menurut saya adalah 600. Itu konfirmasinya dia karena itu last high-nya ya kemarin di 600. Kalau misalkan besok dia langsung break 600 ya berarti memang kejar target, mungkin mau ngebut dia. Tapi kalau misalkan belum berhasil break 600 ya mungkin bisa retrace lagi ke 550-an untuk membentuk inverted head and shoulder seperti itu. Bisa dipantau ke depannya. Yang jelas untuk area masuk sekarang kurang bagus. Cuma kalau misalkan mau masuk saran saya lebih baik tunggu dia breakout 600 seperti itu. Tuh, ini memang setupnya spekulatif banget ya, karena bahkan dia kan barusan jebol low-nya. Misalkan kita sambungin low yang ini ya, low-nya ini 540, kita sambungin sama sini 540 kan dia udah jebol. Artinya sebenarnya udah kurang bagus. Cuman kalau saya rasa dia masih tertahan di sini di area inilah, sempat ada satu candle konsolidasi di sini dan area sebentar. Nah, ini juga ada area-area konsolidasi di sini lah dan sudah terjadi bullish divergence. Seperti itu memang agak masuk lagi agak susah untuk cari harga paling bawahnya. Kecuali teman-teman scalper ya, lihat ada flow masuk ke MPPA langsung ikut kejar. Cuman
amannya kalau misalkan mau masuk ke MPPA sekarang lebih baik tuh konfirmasi dulu. Entah dia bikin higher low, kalau enggak tunggu dia break high seperti itu. Di dalamnya hari ini ada distribusi yang sangat besar ya, big distribusi. Dan kalau beritanya sih ini si MPPA mau right issue di harga lumayan atas. Jadi apakah bakal ditarik sampai ke atas? Sebenarnya nggak ada jaminan juga. Tinggal kita lihat kira-kira sampai mana seperti itu. Kalau kita tarik pakai Fibo untuk dari swing yang ini dulu aja. 670 sampai 496 kalau nggak salah. Nah, misalkan gini ya. Ini adalah resist-resistnya si MPPA dan memang 600 sampai 610 itu area kuat. Jadi lebih baik dilihat di sana dulu seperti itu. Itu untuk MPA, yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan reversal bisa dimanfaatkan buat exit mungkin yang ngasih nyangkut di atas. Karena saya yakin masih banyak yang nyangkut ya di atas. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek Bevin. Ini juga cukup menarik. Bevin hari ini breakout, candlenya Marubozu. Dia juga kemarin kalau nggak salah kan masuk MSCI ya, artinya bisa buat patokan asing untuk masuk. Dan ya memang kalau cari volatil tuh bandar lokal tuh enak diikutin, big player lokal lah. Cuman kalau cari buat yang apa ya, swing tuh bandar asing lebih enak diikutin. Seperti itu. Hari ini Bevin naik 4,85% dengan volume yang bagus, volumenya breakout. Dan kalau kita lihat dia sudah break dari 0,618-nya juga. Itu di sekitar sini. Untuk swing yang ini ya, swing low yang ini, itu di sekitar sini 1075 sampai 1070. Dia break dengan volume yang besar dan closingnya pun sangat bagus, tidak ada sisanya. Untuk target selanjutnya berarti dia sini 1100-an kalau besok dia lanjut. Dan next ada di 1150 seperti itu. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen masuk, bisa masuk dicicil di area sini 1075 sampai 1045. Kalau menurut saya itu base buy-nya si Bevin seperti itu. Apakah mau jalan? Biasanya kalau tanda-tanda volume besar ini cukup menarik juga. Dia juga sudah membentuk uptrend channel ya. Di sini dia udah higher low higher high soalnya. Ini kan low high higher low break high berarti kan higher high, dan saatnya dia membuat higher high-nya seperti itu. Di sini juga breakout dari symmetrical triangle besar dan cukup menarik sih Bevin ini. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibo dari yang paling atas ya, yang sini high-nya dia 1230, tarik sampai sini. Nah, targetnya bisa ke situ. 1130-an sampai 120. Kalau break baru bagus banget seperti itu. Masih menarik juga. Dan ya biasanya tinggal mengikuti dari trennya untuk si Bevin. Hari ini memang terjadi big distribusi untuk Bevin. Cuma kalau dilihat dari TA-nya saya rasa bagus, candle bagus, volume bagus, break high, dan ya tinggal tunggu ke target atasnya membuat higher high seperti itu. Oke, mungkin itu konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.